Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wanyong, Horas, halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film action berjudul Casino Royale pada tahun 2006. Film ini sebenarnya berdurasi hampir 2,5 jam, tapi kami review dengan durasi lebih singkat. Film Casino Royale tentang James Bond, Daniel Craig, pergi ke Madagaskar, tempat ia menemukan hubungan dengan Le Chiffre, Mads Mikkelsen, seorang pria yang mendanai organisasi teroris. James Bond memburu bankir misterius sekaligus pemain poker dengan Le Chiffre, karena keamanan dunia internasional menjadi taruhannya. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell dan pemerannya seperti Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Film dibuka di Praha, Republik Cekoslowakia. Malam itu, seorang agen muda bernama James Bond sedang menjalani ujian terakhirnya sebagai agen rahasia. Statusnya masih double O. Dan untuk benar-benar layak menyandang kode 00, Bond harus membunuh 2 orang pengkhianat MI6, Dryden, kepala bagian pengawas, dan kontak terorisnya yang bernama Fisher. Misi dijalankan tanpa kompromi. Bond mengeksekusi Dryden di dalam gedung kedutaan besar Inggris di Praha, lalu melanjutkan buruannya hingga ke Bombay. Di sebuah kamar mandi sempit, pertarungan sengit dengan Fisher berakhir dengan kematian sang target. Dari sanalah James Bond resmi menyandang kode yang kelak melegenda, Sonsel 7. Cerita kemudian berpindah ke Uganda. Di sebuah kamp pemberontak, sosok misterius bernama Mr. White mempertemukan Panglima Perang Stephen Obano dengan seorang bankir swasta asal Albania, Le Chiffre. Obano menyerahkan dana besar untuk diinvestasikan. Dengan licik, Le Chiffre menanamkan uang itu dalam aksi short sale terhadap maskapai penerbangan raksasa, Skyfleet, spekulasi berbahaya yang hanya akan berhasil jika perusahaan tersebut gagal. Sementara itu di Madagaskar, Bond tengah mengawasi seorang pria dalam kerumunan atraksi ular kobra. Pria itu adalah Molaka, pembuat bom yang sedang dalam pengintaian. Saat Molaka menerima sebuah SMS dengan kata misterius yang elipsis Yuan, ia segera bergerak. Bond mengejarnya, melewati pasar yang padat, kebun yang sempit, hingga ke area proyek konstruksi dengan crane menjulang tinggi. Pertarungan sengit pun pecah di ketinggian Molaka. Terus melarikan diri hingga masuk ke kedutaan besar Afrika. Bond tak ragu menerobos masuk, melawan pasukan bersenjata, bahkan menembak Molaka tepat di depan gedung itu. Peluru Bond menghantam tabung gas, memicu ledakan besar yang mengguncang seisi kompleks. Namun semua itu bukan tanpa alasan. Bond hanya mengincar satu hal, ponsel Molaka. Di dalamnya pesan terakhir masih jelas terbaca, satu kata yang penuh teka-teki, elipsis. Keesokan harinya, kabar penembakan Bond sampai ke telinga Le Chiffre. Melihat kata sandi yang berhasil ditemukan, ia menyadari bahwa langkah-langkah James Bond mulai mengancam rencananya. Permainan berbahaya pun baru saja dimulai. Setelah insiden di Madagaskar, James Bond kembali ke London. Tanpa izin, ia menerobos masuk ke rumah sang atasan M untuk menggunakan komputernya. Dari ponsel milik Molaka yang ia peroleh sebelumnya, Bond berhasil melacak pesan misterius elipsis. Hasil pelacakan menunjukkan pesan itu berasal dari Bahamas, tepatnya di hotel The Ocean Club. Ketika M pulang, ia mendapati Bond berada di rumahnya. Dengan nada keras, M menegurnya karena telah melanggar hukum internasional saat menyerbu kedutaan, bahkan menyarankan Bond untuk mempertimbangkan kembali masa depannya sebagai agen. Bond hanya diam, enggan membocorkan temuan barunya. Diam-diam ia sudah membuat keputusan, melanjutkan penyelidikannya sendiri. Bond pun terbang ke Bahamas. Setibanya di The Ocean Club, ia membuat keributan kecil di area parkir untuk mengalihkan perhatian petugas keamanan, lalu menyelinap ke ruang server hotel. Di sana ia mencocokkan data SMS elipsis dengan rekaman CCTV pada tanggal yang sama. Hasilnya menunjukkan seorang tamu tiba dengan mobil Aston Martin. Bond menanyakan identitas pemilik mobil itu kepada resepsionis. Jawabannya, Alex Dimitrios, seorang pria kaya dengan villa megah di pinggir pantai. Keesokan harinya, Bond menyusuri villa tersebut. Dari kejauhan ia melihat Dimitrios sedang mengawasi istrinya yang tengah menunggang kuda. Rasa curiga semakin menguat. Bond lalu menggunakan akses login M untuk masuk ke server MI6, mencari profil Dimitrios, dan menemukan koneksi langsungnya dengan sosok berbahaya, Le Chiffre. Malam harinya, Bond kembali ke The Ocean Club.
Di lobi hotel, Dimitrios terlihat sedang bermain poker. Bond ikut bergabung. Dengan keterampilan bermain kartu yang luar biasa, Bond berhasil mengalahkan Dimitrios, bahkan merebut uang taruhannya sekaligus kunci mobilnya. Dari situ, Bond juga memperhatikan hubungan dingin antara Dimitrios dan istrinya. Ia pun mendekati sang istri untuk menggali informasi lebih dalam. Sementara itu, Dimitrios sendiri bergerak ke dermaga untuk menemui Le Chiffre di atas sebuah kapal. Terungkap bahwa Molaka, pria yang dibunuh Bond di Madagaskar, adalah agen teroris bayaran Dimitrios yang menjalankan perintah dari Le Chiffre. Kematian Molaka membuat mereka harus segera mencari pengganti untuk melanjutkan operasi Elipsis. Dimitrios pun bergegas mengejar penerbangan terakhir menuju Miami. Bond, yang telah mendapatkan petunjuk itu dari istri Dimitrios, segera meluncur mengejarnya ke bandara. Setibanya di Miami, Bond langsung membuntuti Dimitrios. Di tengah keramaian bandara, Dimitrios berusaha menyerangnya dengan pisau, namun Bond lebih cepat. Pertarungan singkat berakhir dengan kematian Dimitrios. Sayangnya, sebelum tewas Dimitrios sempat menyerahkan sebuah tas penting kepada kaki tangannya. Dengan cepat, Bond menggunakan ponsel Dimitrios untuk melacak siapa penerimanya. Dari kejauhan, ia melihat seseorang mengangkat telepon. Target barunya telah ditemukan. Bond segera membuntuti, tapi pengejaran menjadi rumit. Orang itu menyamar dengan mengganti pakaiannya menjadi seragam petugas bandara. Ia lalu masuk ke ruang keamanan yang terkunci, membuat Bond kehilangan akses. Tak ada pilihan lain. Bond segera menghubungi M di London dan melaporkan bahwa akan ada bom yang diledakkan di bandara Miami. Dari markas MI6, M memastikan bahwa malam itu sedang berlangsung peluncuran pesawat baru Skyfleet. Bom itu jelas ditujukan untuk menggagalkan acara tersebut. Benar saja, teroris itu sudah menyiapkan rencananya. Bom dipasang pada sebuah truk tangki bahan bakar, lalu truk itu diarahkan untuk mendekati pesawat Skyfleet yang baru keluar dari hanggar. Bond berlari sekuat tenaga dan berhasil melompat ke atas truk. Pertarungan sengit terjadi. Truk melaju ugal-ugalan, berusaha menyingkirkan Bond dengan menabrakkan kendaraan ke mobil-mobil petugas bandara. Namun Bond bertahan, bahkan berhasil masuk ke dalam kabin truk dan berkelahi langsung dengan sang teroris. Dalam duel itu Bond melihat bom yang telah terpasang di bawah truk. Situasi makin genting ketika sang teroris mengambil remote detonator dan melompat keluar. Bond berhasil menghentikan truk, tetapi ia ditangkap petugas bandara yang mengiranya sebagai pelaku. Sementara itu sang teroris yang lolos bersembunyi di kejauhan. Ia menekan tombol remote untuk meledakkan bom. Namun justru malapetaka menimpa dirinya sendiri. Tanpa sadar, Bond sebelumnya telah memindahkan bom ke tubuh sang teroris. Seketika ledakan besar terjadi, dan teroris itu tewas seketika. Rencana Le Chiffre pun gagal total. Bom yang seharusnya menghancurkan Skyfleet ditujukan untuk menurunkan harga saham, agar ia bisa meraup untung besar menggunakan uang milik para pemberontak Uganda. Kini seluruh modal itu hilang dalam sekejap. Bond kembali ke London hanya untuk menemukan istri Dimitrios telah terbunuh sebagai balasan. Di sana, ia bertemu dengan M. Dari penyelidikan MI6, diketahui Le Chiffre sedang mengatur sebuah turnamen poker berkelas dunia dengan taruhan yang sangat besar. Cara terakhirnya untuk memulihkan kerugian. Dan disitulah, jalan Bond menuju permainan maut mulai terbuka. Di sebuah tempat megah bernama Casino Royal di Montenegro, digelar sebuah turnamen poker yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang super kaya. Taruhan awal untuk masuk ke meja permainan saja mencapai 10 juta euro. M mengirim Bond sebagai salah satu peserta, dengan harapan besar. Jika Bond berhasil mengalahkan Le Chiffre, maka musuh itu akan kehilangan semua uangnya. Kekalahan akan memaksa Le Chiffre mencari pelindungan pada pemerintah Inggris, sebuah kesempatan emas untuk menukar keselamatan dengan informasi mengenai para klien rahasianya. Dalam perjalanan menuju Montenegro dengan kereta, Bond bertemu dengan Vesperlin, staf dari Departemen Keuangan yang bertugas mengawasi penggunaan dana besar tersebut. Percakapan mereka di dalam kereta penuh sindiran cerdas. Tapi di balik itu Vesper mengingatkan Bond, bila ia kalah, konsekuensinya akan sangat fatal. Setibanya di Hotel Splendid, Bond menerima sebuah amplop dari M, kunci mobil sport mewah dengan peralatan canggih di dalamnya. Tak lama, ia dan Vesper bertemu kontak MI6 René Mathis, yang akan menjadi penghubung mereka selama misi.
Akhirnya, malam pertandingan pun tiba. Semua peserta sudah duduk di meja hijau, termasuk Bond dan Le Chiffre. Uang jaminan disimpan rapi di bank Swiss, dengan seorang wakil bank yang mengawasi langsung. Setiap pemain memasukkan password mereka, menandai dimulainya permainan berisiko tinggi ini. Ketegangan pun meliputi ruangan. Di ronde pertama, Le Chiffre tampil kuat dan meraih kemenangan. 4 jam berlalu hingga permainan dihentikan sementara untuk istirahat. Malam itu, di kamar hotelnya, Le Chiffre kedatangan tamu tak diundang, para teroris Uganda. Mereka menuntut uang mereka kembali setelah mengetahui dana yang dipercayakan kepada Le Chiffre hilang di pasar saham. Suasana berubah brutal. Dari luar kamar, Bond dan Vesper yang kebetulan lewat mendengar keributan. Saat para teroris keluar, mereka melihat Bond. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Bond berhasil menghabisi 2 orang Uganda tersebut dengan pertarungan jarak dekat yang brutal. Dengan dingin, ia menyembunyikan mayat mereka di bawah tangga, lalu memerintahkan Vesper untuk memanggil Mattis agar mengurus sisanya. Lalu, Setelah membersihkan diri dari darah di kamar mandi, Bond kembali ke meja poker seolah tak terjadi apa-apa. Pertandingan berlanjut hingga malam larut. Keesokan harinya, Vesper masih diliputi trauma dari kejadian malam sebelumnya. Bond mencoba menenangkannya sementara ia sendiri memastikan Mattis sudah menyingkirkan kedua mayat. Diam-diam dipindahkan ke bagasi mobil salah satu pengawal Le Chiffre. Permainan pun kembali dimulai. Suasana meja makin panas. Putaran demi putaran menguras emosi, hingga akhirnya tersisa 2 pemain, Bond dan Le Chiffre. Bond punya posisi kartu yang cukup kuat, namun karena terlalu cepat terpancing oleh gertakan Le Chiffre, ia gegabah. Dalam satu tarikan nafas, Bond kehilangan semua taruhannya. Bangkrut Don Bond meminta tambahan dana 5 juta euro dari Vesper agar bisa masuk kembali. Tapi Vesper menolak mentah-mentah. Ia menuduh Bond bermain hanya dengan ego, dan itu akan membawanya pada kekalahan berikutnya. Marah dan frustasi, Bond keluar dari ruangan. Namun di koridor ia bertemu salah satu pemain lain, seorang agen CIA bernama Felix Leiter. Leiter menawarkan jalan keluar. Ia akan meminjamkan uangnya kepada Bond agar bisa kembali ke meja. Tapi ada syaratnya. Jika Bond menang, Le Chiffre harus diserahkan ke pihak CIA. Kesepakatan pun terjalin. Kini, Bond kembali ke meja hijau dengan satu misi jelas, menghancurkan Le Chiffre di jantung permainannya sendiri. Bond kembali ke meja permainan. Dengan konsentrasi penuh, ia mulai membalikan keadaan. Dalam waktu singkat, tumpukan koin di depannya semakin tinggi. Merasa posisinya aman, Bond mengambil segelas air, tanpa menyadari bahwa minuman itu sudah dicampur racun oleh kekasih Le Chiffre. Sekejap tubuhnya bereaksi, keringat dingin membanjiri wajah, penglihatannya berkunang-kunang. Bond bangkit sempoyongan meninggalkan meja menuju kamar mandi, namun gejala semakin parah. Ia berlari keluar menembus keramaian, hingga mencapai mobil Aston Martin-nya. Di dalam mobil, Bond menghubungi markas MI6. Diagnosa mereka jelas, jantung Bond hampir berhenti. Satu-satunya harapan adalah alat canggih yang ada di mobil. Sebuah kit darurat berisi penawar racun dan defibrilator mini. Bond mengikuti instruksi, namun ketika harus menekan tombol pemicu jantung, alat itu tidak berfungsi. Salah satu kabel terlepas, Bond berusaha memperbaikinya. Tapi tubuhnya sudah tak sanggup. Vesper muncul, buru-buru memasang kabel yang terlepas dan menekan tombol. Arus listrik menyambar tubuh Bond. Seketika jantungnya kembali berdetak. Dari markas MI6, semua orang menghela napas lega. Bangkit dari ambang kematian, Bond kembali ke meja permainan. Kehadirannya membuat Le Chiffre terperanjat. Sosok yang sudah diyakininya mati kini kembali duduk tepat di depannya. Ronde terakhir pun dimulai. 4 pemain tersisa, seorang pebisnis Jepang, seorang Sultan Afrika, Le Chiffre, dan James Bond. Taruhan makin tinggi. Atmosfer meja dipenuhi ketegangan. Le Chiffre mencoba menggertak dengan menaikkan taruhan besar. Namun kali ini Bond membaca situasi dengan jernih. Ia tahu ini hanyalah trik.
Dengan tenang, Bond mendorong semua koinnya ke tengah meja. All in, satu persatu kartu terbuka. Lawan-lawannya tersungkur. Kartu Bond mengalahkan semuanya. Kemenangan mutlak. Bond resmi mengkuras habis harta Le Chiffre, membuat sang musuh hancur secara finansial. Setelah pertandingan, Bond menyerahkan urusan pemeriksaan Le Chiffre kepada CIA. Malamnya, ia menikmati makan malam bersama Vesper. Vesper mengucapkan selamat, sementara Bond memperhatikan kalung yang dipakai wanita itu. Sebuah liontin khas Aljazair, tanda cinta dari seseorang di masa lalu. Saat suasana mulai tenang, ponsel Vesper berdering. Ia berkata Mattis mencarinya, lalu bergegas pergi. Bond curiga. Ia membuntuti dan benar saja, Vesper ternyata diculik. Bond mengejar dalam gelap malam. Jalanan sepi berubah jadi arena maut. Tiba-tiba di hadapannya, Vesper tergeletak di tengah jalan. Bond kaget membanting setir. Mobil sportnya meluncur liar, berputar, hingga terpelanting hebat ke lahan kosong. Bond pingsan. Beberapa saat kemudian, ia diseret oleh sekelompok pria bersenjata, Le Chiffre dan anak buahnya. Vesper pun ikut ditawan. Le Chiffre berbisik sinis menyebut bahwa Mattis sebenarnya adalah pengkhianat. Chip pelacak MI6 dari tubuh Bond dicabut, membuatnya benar-benar terputus dari markas. Malam itu Bond dan Vesper dibawa ke sebuah gudang tua. Vesper dipisahkan, sementara Bond dilempar ke ruangan gelap, menunggu siksaan brutal dari musuh yang kini menguasai penuh keadaan. Di ruang gelap gudang tua, Bond dan Vesper mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Le Chiffre menginginkan kode akses ke rekening Swiss tempat uang hasil kemenangan Bond disimpan. Namun Bond menolak. Setiap cambukan, setiap siksaan hanya membuat tekadnya semakin keras. Ia tidak akan menyerahkan sandi itu. Di tengah penderitaan, suara tembakan menggema. Pintu terbuka. Muncul Mr. White, sosok misterius yang sebelumnya memperkenalkan Le Chiffre kepada para pemberontak Uganda. Tanpa banyak bicara, Mr. White menembak Le Chiffre tepat di kepala. Bond dibiarkan hidup, menjadi saksi bahwa permainan jauh lebih besar sedang berlangsung di balik layar. Bond kemudian dirawat di sebuah klinik pemulihan di Prancis. Di sana ia kembali dekat dengan Vesper. Luka fisiknya perlahan sembuh, tapi ikatan emosional dengan Vesper justru tumbuh semakin kuat. Vesper yang merasa berhutang nyawa, akhirnya menyerahkan hatinya pada Bond. Kebahagiaan singkat menghampiri mereka. Bond bahkan memutuskan untuk mundur dari MI6, menyerahkan surat pengunduran diri, dan memilih hidup sederhana bersama Vesper. Mereka berlayar berlibur hingga akhirnya tiba di Venesia. Bond yakin ia telah menemukan cinta sejatinya. Namun kebahagiaan itu segera runtuh. MI6 menghubungi Bond dan mengabarkan bahwa uang kemenangan poker tak pernah masuk ke kas negara. Bond yang curiga langsung menghubungi Bank Swiss dan benar saja, dana itu telah ditarik melalui rekening atas nama Vesper. Dengan hati hancur, Bond mengejar Vesper. Ia menemukannya di sebuah gedung tua Venesia, menyerahkan koper berisi uang kepada sekelompok orang asing. Bond terlibat baku tembak sengit. Dalam kekacauan itu, gedung mulai runtuh dan perlahan tenggelam ke dalam kanal Venesia. Vesper terjebak dalam lift besi yang jatuh ke dasar air. Bond menyelam, berjuang keras membuka pintu, namun Vesper menolaknya. Dengan air mata ia justru mengunci dirinya sendiri, pilihan tragis yang menutup semua kesempatan Bond untuk menyelamatkannya. Bond hanya bisa menyaksikan kekasihnya perlahan tenggelam hingga nyawanya hilang di pelukan air. Setelah kejadian itu, M menjelaskan kebenaran pahit. Vesper bukan pengkhianat. Ia dipaksa menyerahkan uang itu demi menyelamatkan kekasih lamanya, seorang pria Aljazair yang disandera oleh organisasi bayangan di balik Le Chiffre. Vesper memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Bond. Bond yang awalnya dipenuhi kemarahan, kini hanya diliputi kesedihan mendalam. Ia menyadari bahwa Vesperlah alasan Mr. White membiarkannya hidup. Dari barang-barang peninggalan Vesper, Bond menemukan ponselnya. Di dalamnya ada pesan singkat dengan nama Mr. White. Mengikuti jejak itu, Bond melacak Mr. White hingga ke sebuah villa mewah di tepi Danau Como, Italia. Saat Mr. White menerima panggilan telepon, ia terkejut mendengar suara Bond.
Tiba-tiba, sebuah peluru menembus kakinya. Ia terjatuh tak berdaya. Kamera mendekat. Bond melangkah keluar dari bayangan, menodongkan senjata, lalu untuk pertama kalinya memperkenalkan dirinya dengan nama yang akan menjadi legenda, The Name's Bond, James Bond, dan film pun berakhir. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, saya kasihkan kelanjutan dari film ini di episode selanjutnya, yaitu Quantum of Solace. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya yang tak kalah seru. Adios, amigos.